ini kita akan berdiskusi bersama terkait healthy relationship begitu ya. Nah, ini topik di sini mungkin nggak akan membahas banyak langkah praktis begitu, tapi kita akan sama-sama coba lihat terlebih dulu begitu ya. Sebenarnya inti dari relasi itu apa sih? Kenapa kita harus berelasi gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau nanya dulu nih. Ini belum ada Mentimeter, nanti kita ada Mentimeter dan ada Padlet juga gitu. Jadi saya minta teman-teman untuk bisa standby, baik itu di kolom chat ataupun Windows-nya begitu ya. Ya, teman-teman, kenapa sih teman-teman ada di sini mengikuti serangkaian pembelajaran di UPH Teachers College begitu? Kenapa sih dari berbagai universitas kok jauh-jauh pilihnya ke UPH? Sadar nggak sih sebenarnya apa yang saat ini sedang berlangsung di diri teman-teman? Ada yang mau share dulu nggak? Silakan. Jangan MC dan jangan yang nama depannya adalah panitia. Jadi saya minta teman-teman yang lain untuk bisa share. Silakan. Kalau nggak saya tunjukkan langsung nih. Teman-teman tahu nggak sebetulnya apa yang saat ini TISI sedang lakukan bagi teman-teman? Dan teman-teman ada di dalamnya. Kalau ditanya mengapa saya ada di TISI, mungkin hal pertama yang bisa saya jawab adalah karena beasiswa gitu. Karena beasiswa, tapi setelah menjalankan perkuliahan di TISI, setelah menjalankan proses selama kurang lebih 6 semester dan ini mau masuk semester 7 itu saya sadar bahwa kuliah di TISI itu merupakan sebuah panggilan gitu Pak. Karena dari berbagai universitas Tuhan menempatkan saya di sini, di mana awalnya saya lulus di negeri, tapi saya memilih ke sini dan saya menyadari bahwa bukan hanya sekedar beasiswanya saja, tapi memang Tuhan tempatkan saya di sini untuk saya berproses gitu, untuk menjadi seorang guru. Tuhan sedang proses untuk bisa menjadi seorang guru ya. Thank you, Presley, untuk jawabannya, untuk sharingnya ya. Satu lagi boleh, Joyesta. Ya, baik. Mungkin secara latar belakang itu atau kayak tadi dibuka gitu oleh Presley benar ya. Pertama kena beasiswa, kemudian berurutan, ngetik ini mandatory begitu kan. Itu mungkin apa ya yang paling yang paling jelas begitu kan. Tapi setelah melihat juga beberapa sesi yang berbeda, sesi 1 dan sesi 2 untuk mengenai guiders ini, saya lihat bahwa seperti namanya sendiri ya, guide gitu kan, the guiders itu, di mana sesi ini tuh untuk membimbing kita gitu, mempersiapkan dan juga membimbing kita bagaimana kita dapat menghadapi dunia ketika kita keluar gitu dari mungkin dari kampus gitu kan, atau dari tempat kita dari asrama gitu, menghadapi dunia yang lebih mungkin atau lebih keras gitu. Intinya kita dipersiapkan isi. Oke, thank you. Intinya adalah kita dipersiapkan begitu ya. Oke, teman-teman dari 2 share teman kita begitu tadi secara random begitu ya terpilih karena mereka menyalakan kamera. Bukan, karena saya mau pilih mereka aja begitu ya, pas nama mereka ada di slide depan. Tadi kalau kita melihat di permukaan mungkin itu karena beasiswa, mungkin karena Pak saya nggak punya pilihan lagi gitu ya, yang cover beasiswa 100% pas itu ada di Jakarta adalah UPH, mungkin itu yang kita pilih alasannya begitu ya, atau mungkin kita memang rindu jadi guru gitu dari awal sudah clear. Nah teman-teman mungkin di depan, di luar, di permukaan begitu ya, ada banyak hal-hal fenomena-fenomena yang sehingga menyebabkan kita ada di sini begitu. Tapi jauh di belakang itu tadi teman-teman sudah menyadari begitu ya bahwa saat ini teman-teman sedang dipersiapkan gitu ya. Teman-teman berada di UPH Teachers College untuk apa? Ya, teman-teman kita punya visi dan kita punya misi. Visi misi kita bukan hanya menjadi sebuah universitas yang unggul dan seterusnya, bukan. Tapi UPH rindu supaya teman-teman bisa menjadi pribadi yang dikembangkan, yang dibangun begitu ya, memiliki pengetahuan sejati, iman kepada Kristus, karakter ilahi. Ya, menghasilkan apa? Pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, profesional.
Itu teman-teman saat ini sedang dibentuk seperti itu. Jadi dimanapun nanti teman-teman berada, teman-teman perlu mengenali ya, organisasi atau tempat teman-teman berada itu sebetulnya apa sih yang mereka kerjakan. Mereka punya misi, UPH ini punya misi menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistik berakar dari Alkitab dan kerangka teologi reform. Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang Alkitabiah. Dan kemudian teman-teman juga dipersiapkan untuk bisa berpartisipasi secara redemptif dalam pengembangan individu dan masyarakat. Gitu ya. Jadi teman-teman ada di dalam ini semua. Kemudian teman-teman ini adalah tujuan UPH ada. Ya, rindu untuk bisa menghasilkan seorang sarjana yang apa? Punya wawasan dunia Kristen Alkitabiah. Menjadi seorang pemimpin yang punya visi transformasi. Menjadi warga negara. Bukan hanya menjadi warga negara yang baik begitu ya, yang bisa berkontribusi, tapi menjadi warga negara untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani negara dan sesamanya. Nah, teman-teman, ini adalah hal yang mulia begitu ya, bagaimana kita saat ini dipersiapkan, dibentuk untuk bisa berpartisipasi secara aktif begitu ya di dalam melakukan apa? Redemptive restoration atau pemulihan yang bersifat menebus. Ya, ini juga kompetensi lulusan. Menanggapi setiap tantangan secara krisis, komprehensif dan etis gitu ya, bertindak sebagai agen perubahan, terlibat aktif melayani dan mentransformasi masyarakat. Teman-teman, ini tertera di dalam website UPH. Begitu ya, dan ini sebetulnya yang sedang kita kerjakan. Yang bagaimana supaya nanti teman-teman bisa siap untuk ini semua. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya, tentang keterlibatan kita secara aktif ya dalam sebuah komunitas, dalam sebuah budaya. Ya, sorry, ini slide saya belum. Ini slide saya udah berganti belum ya? Boleh ada yang sudah udah ya, udah berubah ya. Oke, baik. Nah, teman-teman di sini begitu ya. Kita bicara keterlibatan kita itu bukan hanya sebagai seorang individu ya. Tapi kita perlu terlibat nanti di dalam sebuah komunitas yang akan terlibat di dalam pembentukan sebuah budaya. Jadi sebetulnya kita ada bukan hanya untuk diri kita sendiri, gitu ya. Tapi kita perlu berdampak sampai ke komunitas, sampai terjadi sebuah budaya. Wah, ini besar sekali ya. Jadi teman-teman itu ada mengajar sebuah kelas nanti yang 2018 yang bentar lagi mau pergi, teman-teman bukan hanya membentuk sebuah komunitas, bukan, tapi teman-teman sedang membentuk sebuah budaya. Nah, komunitas seperti apa dan budaya seperti apa yang teman-teman ingin bentuk begitu, ingin bisa berbagian di dalamnya. Itu yang akan kita diskusikan ya. Oke, teman-teman, budaya yang ideal atau komunitas yang ideal itu terlihat seperti apa sih? Silakan teman-teman boleh kunjungi Padletnya. Oke. Ada lagi, silakan teman-teman. Keluarga, ada selisih ini maksudnya saling membaur, ada support system. Bersih tegang, tapi langsung baikan gitu ya, seperti rumah, terlihat seperti komunitas yang membantu, yang bertumbuh, terlihat seperti calon guru, teman-teman semua berarti. Oke, nah teman-teman kira-kira ini ya survei singkat kita terlihat seperti ini ya. Ada di seperti rumah kayak saudara begitu, terlihat seperti kasih yang saling nggak ada kebencian ataupun bersih tegang seperti itu ya. Oke, nah teman-teman ini tadi yang tadi teman-teman sudah sampaikan begitu ya. Keluarga itu komunitas yang sehat, komunitas yang ideal tuh terlihat seperti yang tadi ya. Mungkin itu yang menjadi kerinduan kita semua, teman-teman. Tapi mungkin di dalam perjalanan kita selalu melihat jatuh bangun begitu ya, nggak sepenuhnya mulus seperti yang tadi kita katakan di situ. Nah, kemudian teman-teman, kenapa sih kita harus menjadi seperti demikian? Kenapa kita harus terus-menerus bergumul begitu ya untuk menjadi komunitas yang ideal, untuk mengusahakan budaya yang
ideal begitu ya, di mana kita bisa bertumbuh di dalamnya. Nah, teman-teman, sejak awal Tuhan memelihara seluruh ciptaan. Betul ya, dari Kejadian Tuhan memelihara seluruh ciptaan, dan Tuhan nggak berhenti di situ aja. Tuhan juga masih terus memelihara ciptaannya sampai dengan saat ini, sampai dengan beberapa waktu ke depan. Ya, Tuhan terus memelihara ciptaannya. Kemudian teman-teman, Adam dipanggil untuk bekerja dan berbuah agar seluruh bumi mengetahui berkat Tuhan. Ya, teman-teman, Adam dipanggil dan Tuhan berikan sebuah mandat, yaitu apa? Mandat budaya untuk bisa mengusahakan, mengolah seluruh ciptaan. Seperti itu ya. Nah, kemudian Adam ini berarti bukan hanya Adam sebagai individu, tapi kita juga sebagai keturunan dari Adam, kita pun sama. Tuhan berikan mandat budaya. Ya, jadi yang pertama apa teman-teman? Kita punya mandat budaya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, di dalam perjalanan kalau kita ikuti di Alkitab begitu ya, sampai di Perjanjian Baru, Adam yang kedua begitu ya, Tuhan Yesus juga sama memberikan tugas ini kepada kita, kepada umatnya, dan Ia akan memampukan kita untuk memenuhinya. Ya, Tuhan Yesus kasihnya mandat budaya bukan? Bukan ya. Tuhan Yesus kasih ke kita adalah amanat agung. Nah, teman-teman, jadi tadi yang pertama adalah mandat budaya, kemudian yang kedua kita punya amanat agung. Begitu. Jadi ada dua tugas nih yang saat ini kita sedang emban, teman-teman. Melalui apa? Kalau teman-teman saat ini berkuliah belajar untuk menjadi seorang guru, berarti teman-teman nanti akan mengemban ini semua dalam profesi teman-teman tadi secara profesional sebagai guru ya, untuk mandat budaya dan juga amanat agungnya. Nah, teman-teman, untuk menjalani dua hal tadi, begitu ya, baik itu mandat budaya dan amanat agung, itu tidak akan terlepas dari dua kata ini juga, apa? Bermisi dan melayani. Ya, kita perlu bermisi dan kita perlu melayani. Bermisi dan melayani ini sudah pasti tidak bisa diam di tempat. Ya, bermisi dan melayani tidak bisa diam di tempat, tidak bisa hanya untuk diri kita sendiri. Teman-teman ingat tadi di awal, divisi, misi, tujuan UPH, graduate profile UPH, semuanya tertulis begitu ya dengan jelas secara eksplisit, bukan untuk membentuk seorang individu yang super power, yang luar biasa, bukan mencetak seorang lulusan yang luar biasa sebagai sebuah individu ya teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa terlibat secara aktif, begitu ya, bermisi dan melayani. Bermisi dan melayani berarti lebih dari pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu juga. Ya, jadi tadi udah pasti bukan diam di tempat untuk diri kita sendiri doang, bukan, dan bukan hanya cuma pindah-pindah ngerjain sesuatu. Ya, bermisi bukan berarti saya pergi ke suatu tempat untuk menolong seseorang. Tidak berhenti di situ saja. Ya. Terus apa bermisi? Apa melayani begitu ya? Bermisi ini adalah tentang bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang membawa pesan keselamatan untuk dapat didengar dan dilihat oleh orang lain. Ya, teman-teman, tadi di awal kita dipersiapkan semua untuk apa? Tadi dua tugas, amanat agung dan mandat budaya ya. Gimana cara kita mengemban ini? Dengan bermisi dan melayani. Bermisi artinya apa? Kita menjadi umat Tuhan yang selalu membawa pesan keselamatan untuk bisa didengar dan juga dilihat oleh orang-orang lain. Gitu ya. Jadi kita bermisi ini bukan semata-mata hanya saling tolong-menolong ya. Bermisi ini berbeda dengan kita charity. Bermisi ini berbeda dengan kita hanya membantu rekan-rekan yang kesusahan atau membantu ibu-ibu tua menyeberang jalan. Enggak, bermisi tidak hanya sebatas itu. Ya, tapi bermisi bagaimana kita bisa membawa pesan keselamatan yang dapat didengar, dapat dilihat. Ya. Oke. Kemudian itu juga berarti terlibat di dalam pemulihan yang bersifat penebus dalam kebenaran dan kuasa kebangkitan Kristus. Ya, berarti bermisi tadi ya teman-teman,
bukan hanya sekedar kita pindah-pindah, tapi kita membawa pesan keselamatan, dan kemudian itu juga berarti kita terlibat di dalam pemulihan yang bersifat menembus dalam kebenaran dan kuasa kebangkitan Kristus. Nah, teman-teman, pemulihan yang bersifat menebus, atau nanti teman-teman masuk ke SDH, SLH, kita punya misi proclaiming the preeminence of Christ and engaging in the redemptive restoration. Redemptive restoration. Ini adalah salah satu hal yang kita sangat rindukan, teman-teman. Kita rindu untuk bisa terus-menerus terlibat di dalam berbagai hal. Di dalam berbagai hal ya. Secara khusus kalau saat ini teman-teman sebagai guru, maka hal secara khusus yang teman-teman terlibat di dalamnya adalah apa? Melalui pendidikan. Begitu ya. Nah, tapi tidak hanya sebagai pendidikan, tidak hanya sebagai profesional, sebagai guru, tapi teman-teman juga sebagai individu, sebagai umat pilihan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa saling menebus begitu di dalam berbagai hal. Kembali lagi ya, dalam kebenaran dan kuasa kebangkitan Kristus. Nah, teman-teman, kenapa sih harus bermisi dan melayani? Ini checking for understanding dulu. Silahkan buka lagi Padletnya, teman-teman. Masih link yang sama. Jadi Padlet tadi jangan dulu ditutup ya, teman-teman. Silahkan buka dulu. Apa sih sebetulnya arti misi dan arti melayani? Mau dipakai Tuhan untuk tujuan tertentu, respon hati, menjadi berkat. Ada lagi? Mengabarkan Injilnya, good. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Memberikan diri menjadi alat, sebagai alat Tuhan ya. Artinya sebagai wadah Tuhan membangun kerajaannya di bumi, good. Untuk membawa perubahan, terdapat tujuan terbesar. Berapa tujuan besar yang harus tercapai, kemudian meresponi dalam tindakan. Memberikan diri menjadi alat, ada lagi teman-teman. Sebagai tujuan hidup, oke. Memberitakan keselamatan dan kasih Kristus. Mengusahakan pembelajaran yang bersifat menebus kasih Tuhan yang meluap dalam hidup saya. Oke, good teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Oke, melayani sepenuh hati, untuk melayani tunduk rendah hati. Oke, teman-teman. Ya, tadi kalau kita kembali ke yang saya sampaikan di sini, begitu ya, bermisi, ingat itu artinya kita mengabarkan tentang keselamatan, dan kemudian juga kita berarti terlibat, begitu ya, ketika kita melayani orang-orang di sekitar kita. Sebetulnya apa sih yang kita kerjakan? Sebetulnya kita sedang menunjukkan karakteristik Tuhan itu seperti apa. Ya, ketika kita melayani, itu sebetulnya adalah bagian dari kita untuk bisa, dengan kata lain gitu ya, bagian dari kita untuk bisa terlibat di dalam proses pemulihan yang bersifat menebus tadi. Kenapa sih? Kita tahu ya, CFRC semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Kita rindu untuk bisa meridim ini semua. Untuk bisa meridim, Tuhan meridim kita dari dosa kita, begitu ya. Tapi kemudian kita juga perlu terlibat secara aktif, teman-teman, untuk bisa terlibat di dalam redemption tadi. Redemption tadi yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, itu sempurna adanya, betul, dan Tuhan juga ingin kita bisa terlibat. Gitu ya. Jadi nggak semuanya langsung tuh secara kosmis, begitu ya. Bagian fall ini kita perlu terlibat. Tapi keterlibatan kita pun itu masih di dalam anugerah Tuhan tentunya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, topik kita hari ini tentang healthy relationship gitu ya. Saya nggak akan bahas yang tadi saya sampaikan, nggak akan bahas dari ciri-ciri relasi sehat itu seperti apa gitu ya. Jangan berbohong, jangan ngomongin, jangan gibah, jangan jadi toksik dan seterusnya gitu. Karena akan ada banyak banget teman-teman langkah-langkah praktis ya. Saya percaya teman-teman sudah familiar begitu ya. Dan tapi yang susah itu ngejalaninnya toh, begitu ya. Jadi kita akan coba bahas prinsipnya. Saya akan coba gini, kita semua untuk bisa melihat relasi yang sehat itu seperti apa sih dari sudut pandang tadi bermisi dan melayani, begitu ya. Ingat ada dua kata yang jadi highlight kita tentang bermisi dan juga tentang melayani. Nah, teman-teman, kenapa begitu ya?
kita diciptakan untuk bisa saling melayani. Ya, melayani adalah DNA kita, dan sebetulnya melayani adalah sukacita terbesar. Teman-teman, kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Berarti sampai ke DNA kita, rambut kita, setiap hal di dalam diri kita, begitu ya, itu harusnya mencerminkan kemuliaan Allah, begitu toh. Kemudian yang menjadi DNA kita juga adalah bagaimana Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mereka saling mengasihi dan mereka saling melayani juga. Sehingga kita diciptakan memang untuk saling melayani juga. Begitu ya. Nah, untuk bisa memahami konsep melayani, kita perlu mengenal dulu Allah Tritunggal yang saling melayani. Kalau kita nggak mengenal Allah Tritunggal, teman-teman, maka konsep pelayanan kita itu adalah konsep pelayanan sekuler. Ya, pelayanannya adalah pelayanan dalam konteks wahyu umum. Nah, tapi yang akan kita diskusikan adalah konteks pelayanan dalam wahyu khusus, yang berarti untuk bisa memahaminya, teman-teman perlu bisa apa namanya tadi? Sorry, saya ke-distract dengan chat ya. Teman-teman perlu untuk bisa menerima Kristus terlebih dulu, begitu ya, untuk bisa memahami wahyu khusus. Oke. Nah, teman-teman, di dalam bukunya gitu ya, John Westerhoff, kita akan bahas sedikit teori begitu ya, pemaparan ataupun identifikasi dari John Westerhoff. Nah, Westerhoff ini menggambarkan analogi begitu ya, dia pakai analogi lingkaran pohon untuk menggambarkan bagaimana iman kita bertumbuh. Jadi iman kita itu bertumbuh secara bertahap, dan tentunya kita membutuhkan lingkungan yang cocok untuk kita bisa berkembang, gitu ya. Nah, teman-teman, lingkaran ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah experiencing, kemudian belonging, searching, dan owning. Ya, teman-teman mungkin kayaknya beberapa cohort mungkin udah sempat dapat ya faith journey ini dari Westerhoff begitu. Untuk teman-teman nanti yang penempatan, teman-teman akan mendapatkan pemaparan tentang KI1, KI2 ya di kurikulum darurat begitu, ataupun nanti dimensi afektif itu sama. Kita memakai juga faith journey dari John Westerhoff ini begitu. Nah, kita akan masuk dulu ke yang tahap pertama, teman-teman, experiencing. Di tahap experiencing ini akan ngapain sih? Pertama, begitu ya, iman dialami melalui orang tua dan orang dewasa lain yang berperan secara signifikan. Jadi anak-anak ini mengambil nilai, sikap, cara orang tua memandang dunia, memandang kehidupan, dan memandang Tuhan. Jadi berdasarkan pengalaman, gitu ya. Nah, ini ibaratnya anak-anak begitu ya. Dan kalau kita bicara konteks Westerhoff, dia sebetulnya bahas ini juga dari perkembangan usia anak-anak. Seperti itu, teman-teman. Jadi Westerhoff juga melihat ini ibarat dari anak-anak begitu ya, sampai dewasanya seperti apa. Ya, begitu juga dengan iman, begitu dia mengidentifikasi 4 tahapan tadi. Nah, kemudian pengalaman percaya, cinta, begitu ya, penerimaan dan keamanan itu adalah inti dari experience faith. Ya, kata-kata yang didengar anak-anak itu ternyata nggak seberapa pengaruh dibandingkan dengan pengalamannya. Nah, teman-teman, di dalam berelasi, ya, pengalaman kita berelasi, pasti kita ingatnya adalah pengalaman ya. Gimana ya? Yang kita ingat itu adalah experience-nya, bukan kata-katanya. Ketika kita berelasi dengan orang, gimana sih orang itu treat kita, itu yang kita ingat, toh. Ya, nah begitu juga dengan faith kita ternyata, teman-teman. Nah, kemudian di tahap ini gitu ya, kita perlu untuk bisa terus memusatkan perhatian atau fokus kita kepada hal-hal yang bisa dirasakan, gitu ya, bukan hanya sebatas kata-kata. Jadi teman-teman, ketika tadi teman-teman bermisi, teman-teman melayani, begitu ya, kita perlu membuat afeksi ini terasa, perlu membuat cinta kasih Tuhan itu bisa terasa, bukan hanya dengan kata-kata, gitu ya. Ingat teman-teman, ini konteksnya kita sedang bermisi. Kita mau murid-murid kita mau rekan-rekan di sekitar kita merasakan ya kasih Tuhan. Ingat, ada keselamatan yang kita ingin beritakan. Nah, kemudian tahap yang kedua ini adalah belonging.
Nah, di belonging ini, di tahap ini gitu ya, rasa memiliki jadi sangat penting. Yang berarti pengembangan iman melalui pergaulan dengan keluarga, teman, gereja, sekolah, atau guru gitu ya, itu sangat berpengaruh begitu. Saya di mana saat ini berada begitu ya. Oke, pada tahap ini rasa memiliki sangat penting gitu ya, yang berarti pengembangan iman adalah melalui pergaulan ya. Nah teman-teman, di dalam kita bermisi sama, kita juga ingin iman kita terasa begitu ya, menyatakan iman kita termasuk rekan-rekan di sekitar kita. Kalau tadi Westerhoff bilang di dalam apa ya, kasih analogi begitu ya, iman ini bertumbuh gitu ya, dia perlu lingkungan yang cocok juga untuk bisa berkembang. Kalau lingkungannya terlalu terik, lingkungannya gersang, dia akan sangat sulit untuk bisa bertumbuh, teman-teman. Ya, oke. Nah, ini tadi, ini tadi yang kedua ya, belonging faith. Dia ada di mana, ada penerimaan atau enggak. Kemudian yang ketiga, searching faith, teman-teman. Nah, di dalam searching faith, ini di tahapan ini gitu ya, orang-orang akan meragukan, mempertanyakan, dan dua hal tadi itu adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa memperoleh identitas kita. Siapa kita? Itu dengan kita mulai mempertanyakan diri kita itu siapa. Begitu ya, kita nggak akan bisa langsung dapat jawabannya tanpa kita mempertanyakan. Ya. Nah, kaum muda gitu, kita itu perlu menggali pemahaman, ide, sudut pandang, dan juga berbagai komitmen-komitmen alternatif. Ya, teman-teman, kalau teman-teman hanya mendapatkan satu opsi tentang kekristenan, atau teman-teman hanya mendapatkan satu sumber begitu ya tentang apa itu kebenaran Kristus, dia mati, Yesus mati di kayu salib dan seterusnya, teman-teman perlu betul-betul gumulkan. Ya, apakah betul yang teman-teman pikirkan ini adalah hal yang benar? Atau sebetulnya ini adalah hal yang keliru. Intinya di situ ya, teman-teman perlu terus-menerus search. Ya, pertanyaan dan keraguan ini harus dieksplorasi. Jangan ditekan gitu ya. Dan ini adalah tahapan kritis di mana transformasi ini akan terjadi. Begitu. Kemudian tahapan yang keempat, akhirnya sudah kita searching, sudah kita cari begitu, kita bisa owning, yang own faith. Nah, di tahapan ini kita mulai ada komitmen pribadi terhadap iman. Ada perjuangan untuk bisa menghubungkan iman dengan kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, kemudian bantuan dan dukungan orang lain tetap dibutuhkan dan juga dihargai untuk bisa membantu mempertahankan iman kita. Ya, keraguan dan pertanyaan tentang pencarian iman tetap ada, tapi kaum muda kita begitu perlu diyakinkan bahwa sebetulnya tetap nyaman kok. It's okay untuk sesuatu yang tidak pasti. Ya teman-teman, di tahap ini gitu ya, kita bisa owning atau kita bisa mental sebetulnya. Waktu tadi searching, kalau kita searching mendapatkan, kita akan own. Tapi kalau tidak, kita akan mental dan kita akan terus mencari. Gitu ya, tidak memiliki. Nah, teman-teman, hal ini berarti gitu ya, kalau kita memiliki own faith, itu berarti kita terhubung dengan Kristus secara personal. Sehingga identitas kita itu jadi diperbaharui. Gitu ya. Tadi kalau kita nggak terhubung, berarti kalau kita nggak own faith, itu berarti kita tidak terhubung dengan Kristus. Teman-teman ingat ya, saya remind lagi di awal, untuk bisa mengerti ini, kita sedang membahas dalam ranah wahyu khusus. Berarti teman-teman perlu memiliki relasi dengan Kristus terlebih dahulu untuk bisa own faith di konteks ini. Kalau teman-teman belum berelasi, belum menjalin relasi, own faith ini akan sangat sulit. Bahkan nggak mungkin. Begitu ya, karena faith tersendiri juga kita dapatkan merupakan anugerah dari Kristus itu sendiri. Gitu ya. Sehingga teman-teman, apa yang kita kerjakan itu adalah konsekuensi dari anugerah yang sudah Tuhan berikan. Ya, di tahapan ini apa yang kita kerjakan itu berarti konsekuensi dari apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, lantas apa yang kita lakukan saat ini tertuju kepada Kristus atau tidak? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini kira-kira kalau kita bandingkan gitu ya, experience faith, belong faith, searching faith, own faith.
Di atas ini kalau di sekolah, begitu teman-teman kita punya grade level yang akan menjadi fokus tertentu. Kalau teman-teman masih di seeing faith-nya itu berdasarkan experience, ini berarti tahap awal teman-teman punya PR yang cukup banyak untuk teman-teman terus-menerus gumulkan. Gitu ya. Nah, di dalam bermisi, di dalam melayani sendiri gitu ya. Tuntutannya apa sih teman-teman? Tuntutan kita bermisi, tuntutan kita melayani. Nah, teman-teman di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 gitu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berarti dengan kata lain, tahapan perkembangan iman ini harusnya memampukan kita berelasi mulai dari lokal sampai akhirnya ke komunitas yang lebih luas lagi, teman-teman. Awalnya kita hanya menerima, begitu ya, experience faith, budaya yang membentuk kita awalnya, sampai di akhir seharusnya kita yang membentuk budaya, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita untuk bisa lihat saat ini kita berada di posisi yang mana. Ya teman-teman, kita akan buka link Mentimeter. Apakah teman-teman ada di experiencing, belonging, searching, atau owning? Teman-teman tulis kata ini aja langsung. Ya. Owning, belonging, searching. Oke, teman-teman. Ini kita mau lihat begitu ya. Kira-kira terbanyak ada di mana saat ini kita. Oke, terus bergeser ya. Saya harap kita jangan ada yang masih di experiencing ya. Oke. Masukinnya satu katanya aja ya, searching, terus searching aja. Fit-nya nggak usah ditulis. Oke, masih terus bergerak ya. Sejauh ini searching masih yang paling banyak, teman-teman. Oke, thank you. Nah, teman-teman, kira-kira ini menjadi gambaran komunitas kita ya. Kita semua di sini masih ada di dalam tahapan searching. Yang berarti apa? Yang berarti apa, teman-teman? Kita masih meragukan, masih mempertanyakan. Begitu ya iman kita, kepercayaan kita. Saya harap ini adalah sebuah perjalanan yang teman-teman terus-menerus gumulkan. Jangan pernah berhenti ya. Oke, teman-teman, ada beberapa hal mungkin yang kita terus-menerus pertanyakan ya. Tuhan, kenapa aku menjadi guru dan seterusnya? That's fine. Tapi teman-teman, kita perlu stop untuk mempertanyakan Tuhan, apakah engkau kebenaran atau bukan. Ya, teman-teman, kalau you masih bertanya seperti itu, berarti tahapan kita ada jauh di awal. Ya, kalau teman-teman meragukan Kristus itu Tuhan atau bukan, teman-teman, you are not in the searching faith. Gitu ya. Paham konteksnya ya, searching faith ini seperti apa? Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, saya ingin mengundang kita semua untuk sama-sama buka dulu Alkitab kita yang diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya bacakan aja supaya cepat ya, waktu kita udah tinggal sebentar lagi. Ini bicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Teman-teman, saya minta teman-teman untuk bisa buka Alkitabnya, meskipun nanti menyusul nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi dibuka dulu supaya nanti teman-teman bisa sambil lihat, begitu ya. Oke, saya akan bacakan cara hidup jemaat yang pertama. Jemaat mula-mula ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya, yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Sorry, ini saya ngulang ya.
secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, teman-teman, di dalam ini adalah materi FN yang saya sempat bawain tahun lalu sebetulnya. Cuman saya kembali singgung karena saya rasa ini masih relevan begitu ya untuk konteks kita saat ini. Apa sih yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Yang pertama, mereka bertekun di dalam pengajaran Rasul. Ya, apa yang mereka bicarakan semuanya adalah tentang firman Tuhan. Mereka haus tentang firman Tuhan. Berarti mereka tahapannya ada di mana tuh? Dari 4 tahapan tadi, kira-kira mereka ada di mana, teman-teman? Ya, mereka mungkin udah di on-fit sehingga mereka saling membicarakan on-fit mereka itu seperti apa. Ya, kemudian mereka memecahkan roti bersama, artinya apa? Mereka memecahkan roti di situ, berbagai hal, memecahkan roti berarti mereka makan begitu ya, mereka minum bersama-sama, itu berarti kegiatan sehari-hari mereka ada keterbukaan di situ, mereka juga ada kerjasama di situ, begitu ya. Mereka tidak menutup-nutupi atau menyimpan hal-hal yang baik hanya untuk diri mereka sendiri, tapi mereka ada sharing di situ ya, apa yang mereka miliki. Dan kemudian mereka juga giat untuk berdoa. Giat berdoa artinya apa, teman-teman? Kembali ke yang awal, mereka terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Ya, mereka tidak hanya membicarakan hal-hal duniawi aja. Oke, sehingga akhirnya apa, teman-teman, dampaknya? Dampaknya adalah mereka punya kesatuan dan takut akan Tuhan. Mereka juga mengagumi karya Tuhan. Ada juga kesatuan di dalam hidup bersama. Dan kemudian ada kesehatian. Nah, teman-teman, sebetulnya balik lagi ya yang awal ya. Tadi kita memiliki mandat budaya dan kita punya amanat agung. Berelasi dengan sesama itu berarti kita nggak akan pernah bisa terpisah dengan bermisi dan juga dengan melayani. Ya, teman-teman ingat ya, kita di dalam berelasi dengan sekitar untuk bisa menciptakan healthy relationship, itu berarti kita selalu ada dalam konteks bermisi dan juga melayani. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, ketika kita hanya berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, tidak berbohong, apalagi itu tadi nggak gibah, nggak ngomongin satu dengan yang lain, dan seterusnya, teman-teman, kita nggak akan pernah habis. Ya, kalau tujuan kita adalah hal-hal yang lahiriah tadi, hal-hal yang terlalu praktikal. Tapi ketika kita selalu memfokuskan diri kita, teman-teman, kembali kepada bermisi dan melayani sesama, maka teman-teman kita akan dimampukan untuk tidak berbohong, untuk nggak ngomongin orang di belakang, untuk nggak melakukan hal-hal negatif tadi, untuk tidak menciptakan sebuah budaya yang toksik. Ya, ingat teman-teman, dimanapun kita berada, dua hal ini, mandat budaya dan amanat agung, itu akan selalu melekat ke dalam diri kita. Oke, teman-teman, untuk menutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bisa menggumulkan, menuliskan gitu ya. Kalau komunitas kita ditulis suatu hari nanti, kira-kira pesan apa sih yang kita harap pembacanya itu bisa saksikan? Kalau tadi di kisah Rasul kita melihat ya, kehidupan jemaat mula-mula itu begitu indah, teman-teman. Betul ya, di situ nggak ditulis toh di sana ada pemimpin yang korupsi gitu atau apa. Di situ tidak tertulis. Ya, yang tertulis apa? Sebuah keindahan komunitas Kristen, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan ya teman-teman menuliskan perjalanan teman-teman PGSD, kira-kira apa sih yang teman-teman hidupkan bisa dibaca oleh orang-orang lain? Ingat teman-teman, di poin awal tadi bermisi artinya apa? Kita membawa pesan keselamatan. Gitu ya. Nah, sekarang apakah di dalam komunitas teman-teman pesan keselamatan itu bisa dirasakan? Ya, teman-teman, saya mengundang untuk buka lagi Padletnya. Silahkan ditulis. Apa sih komunitas seperti apa yang teman-teman tunjukkan? Silahkan teman-teman untuk bisa ditulis di Padletnya ya. Seperti itu. Silahkan teman-teman ditulis begitu ya. Dan kemudian kita akan menutup di dalam doa. Silahkan untuk bisa ditulis dulu ya.
Perindu komunitas yang bisa menjadi berkat, respect, saling mengasihi, saling mendukung, yang solid, saling terbuka terhadap pergumulan pribadi, mendoakan, menguatkan, bertumbuh bersama, mengasihi, menolong, kompak, menghargai, ya berdampak, mengasihi dalam Kristus. Oke, mau dengar-dengaran, takut akan Tuhan, dan penuh kasih. Oke. Ya, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Ini cuma cohort 2019 sama 2020 ya. Oke, sorry. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Kita akan tutup dulu di dalam doa ya. Dan sebelum tutup di dalam doa, kesimpulan dari saya, ingat teman-teman, apapun yang kita kerjakan, begitu ya, terkhusus untuk bisa berelasi satu dengan yang lain, ingat kita nggak bisa hanya berfokus ya ke dalam hal-hal yang lahiriah tadi, hal-hal praktis saja. Begitu kita perlu lihat hal praktis itu kenapa sih? Ya, kalau tadi teman-teman lihat struktur pertanyaan saya, semua di atas itu selalu dimulai dengan kata mengapa. Gitu ya. Jadi kenapa sih kita perlu punya relasi yang sehat? Ya, selamat bergumul ya teman-teman dan mengusahakan komunitas yang shalom. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan singkat pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan boleh mengingatkan kami untuk bisa terus terlibat di dalam misi dan juga pelayanan, di mana interaksi bisa terjalin di dalamnya. Bapak kiranya Kau boleh mampukan kami Tuhan untuk bisa berinteraksi dengan sehat, untuk bisa berinteraksi dengan tujuan bagaimana kami bisa mengabarkan Injil-Mu, berita baik tentang keselamatan yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, kiranya Kau juga mampukan kami untuk bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang boleh Kau pakai Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, dari yang pertama, berelasi dengan sesama tidak akan terpisah dari bermisi dan melayani. Bagaimana jika kita baik kepadanya, tapi teman kita malah seenaknya nih memperlakukan kita? Mungkin Pak Alvin mau menjawab sekarang. Oke, saya nggak persiapan nih untuk sesi tanya jawab. Teman-teman, saya akan jawab berdasarkan apa yang saya miliki, begitu ya. Ya, kiranya Tuhan bisa berikan hikmatnya. Teman-teman, waktu ada orang ya yang kita udah baik kepada dia, kemudian sakitin kita, itu pasti sangat sulit ya. Sakit hati banget ya. Apalagi konteksnya buat teman-teman yang lagi pacaran. Kita udah baik-baik, udah menaruh hati kita bahkan gitu ya. Taunya dia sama orang lain gitu ya. Gimana sih caranya? Apakah kita masih bisa bermisi dan bisa melayani dia? Ada yang bisa jawab nggak? Jawabannya susah gitu ya. Oke, teman-teman, untuk Tuhan pasti ada ya orang-orang yang Tuhan izinkan untuk bisa dalam tanda ya melukai hati kita, mungkin pikiran kita, sehingga akhirnya kita nangis, kita bersedih dan seterusnya begitu. Tapi teman-teman, di bagian Alkitab juga Tuhan mengajarkan kita untuk bisa memberikan pengampunan toh. Ya. Nah, di dalam pengampunan Tuhan juga memberikan pengampunan yang tanpa syarat. Tuhan memberikan anugerah kepada kita tanpa syarat juga. Bahkan tidak dalam kondisi kita sedang berbuat baik. Betul ya? Teman-teman, kalau teman-teman pernah merasakan relasi ketika hari pertama mungkin teman-teman menerima Tuhan, itu ada joyful-nya itu overflow banget begitu ya. Nah, bukankah pada saat yang bersamaan sebetulnya mungkin kita juga lagi berbuat dosa toh? Tapi ingat teman-teman, Tuhan memberikan pengampunan itu kepada kita toh. Gitu ya. Nah, dalam hal ini again, pengampunan itu adalah sesuatu yang kita perlu berikan terlebih dulu begitu ya. Tapi kalau teman-teman bergumul dengan pengampunan, itu adalah hal yang lain lagi. Ya, teman-teman, untuk bisa mengampuni orang, pasangan kita, misalkan mantan kita gitu ya, kita perlu mengampuni diri kita dulu ya. Let's say misalkan kita punya kesalahan atau apapun itu, you should fix
your relation with yourself dulu gitu ya. Baru akhirnya kita bisa mengampuni orang itu toh. Kalau dengan diri kita masih belum selesai, itu akan sangat sulit. Nah teman-teman, saya nggak bisa berikan jawaban yang praktis sih untuk hal ini begitu, karena ini hal yang sangat sulit ya. Selain mengampuni, mungkin kita juga perlu untuk bisa memiliki komunitas teman-teman, di mana komunitas tadi cukup sehat untuk kita bisa bertumbuh. Kalau memang misalkan orang itu ada di inner circle kita, ada baiknya mungkin kita take break dulu gitu ya, pause dulu di dalam inner circle kita itu. Ya, kalau itu ada di dalam persahabatan kita, gitu ya, kita udah baik ke dia, tapi kemudian ya ada case tertentu begitu ya, it's okay untuk kita cuti dulu sebentar dari komunitas itu. Tujuannya apa? Kembali kita pulihkan diri kita terlebih dulu, baru kemudian kita bisa pulih dengan orang lain, begitu ya teman-teman kira-kira. Nah kemudian tadi ya kita perlu punya komunitas di mana kita bertumbuh. Teman-teman, materi yang tadi Westerhoff bilang, kita itu pertumbuhan kita itu ibarat lapisan jari batang pohon ya. Kalau lapisannya itu nggak sehat, lingkungan kita nggak sehat, kita akan sangat sulit toh. Maka kita harus cari komunitas yang sehat. Dan pohon itu nggak akan bisa bertumbuh sendirian. Dia pasti perlu air, dia pasti perlu cahaya matahari, dan seterusnya. Begitu juga kita, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, semua cerita di Alkitab, nggak ada yang single fighter. Semuanya berkomunitas. Ya, justru ketika mereka jadi sendirian, itu mereka terjatuh ya. Teman-teman, ketika Daud nggak menghiraukan perintah Tuhan, kata-kata Tuhan, dia sendirian, justru dia terjatuh toh. Ketika ya teman-teman bisa lah mendapatkan berbagai cerita di Alkitab begitu ya, ketika seseorang ini sendirian, dia akan terjatuh teman-teman. Ya, jadi find the community. Ya, jadi kalau dari saya itu dua tadi ya. Yang pertama, you should fix, kita perlu perbaiki dulu diri kita, berelasi dulu dengan diri kita sampai itu sehat. Kemudian yang kedua, cari komunitas yang sehat. Gitu ya. Oke, thank you pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Alvin. Udah menjawab ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana jika dalam relasi kita selalu berpikir dan bahkan melakukan hal yang berkaitan dengan visi dan misi Kristus, tetapi sesama menganggap hal itu kemunafikan saja. Nah, ini mungkin komunitasnya kurang mendukung ya. Ya, balik lagi ya, ini komunitasnya nggak mendukung ya. Gimana? Harus pergi nggak dari komunitas itu? Jangan pergi. Justru you harusnya ada tetap di komunitas itu, you tetap jalanin hal yang benar tadi. Ya, sampai komunitas itu merasakan misi, merasakan setiap footprints yang kamu tinggalin ya. Teman-teman, kita itu datang ke dunia, jangankan kita lah. Tuhan Yesus saja datang ke dunia, begitu ya. Saya lupa di ayatnya di mana ya. Tuhan datang ke dunia, tapi kemudian dunia yang nggak mengenal dia ya. Tuhan datang ke kita, tapi kemudian kita yang malah tolak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus juga sama kok, mengalami hal yang sama jauh sebelum kita gitu. Bahkan dia mengalami hal yang lebih sengsara lah dari kita. Kalau kita cuma dicap munafik, ya udah biarin aja, cuek aja lah. Dalam hal ini, you pakai kacamata kuda aja deh. You fokus ke dalam visi dan misi. Tetap jalanin visi dan misi. Nah, tapi teman-teman, bukan berarti kita harus jadi orang yang ignorant. Itu salah. Ya, kita harus gimana? Kita perlu rangkul teman-teman dengan berbagai cara. Gimana caranya? You tetap perlu bersahabat dengan orang itu. Kamu jangan bikin gap dan kamu jangan semakin menunjukkan hal-hal yang justru mencolok gitu ya. Misalkan ya, cara kamu berdoa gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang berdoa itu sampai nangis segala macam, sampai totalitasnya itu sampai luar biasa banget. Mungkin kamu ngerti ya konteksnya ya. Nah, tapi kita sedang ada di tempat umum, please lah, jangan kayak gitu kan, gitu ya. Itu kita bukan mau bermisi, yang ada itu kita malah jadi batu sandungan gitu loh. Atau kita mengatakan hal-hal tertentu begitu ya, yang dalam tanda kutip kita ingin bermisi, tapi kemudian tindak tanduk kita begitu ya, perbuatan kita justru nggak bermisi, perbuatan kita justru bertentangan. Teman-teman ingat,
orang-orang yang ada di dalam tahap itu, mungkin mereka itu masih di level yang experience phase tadi ya. You mau ngomong apapun, you nggak akan didengar. Enggak. Kenapa? Karena mereka nggak merasakan, teman-teman. Terus gimana? Ya you harus bikin dong mereka bisa merasakan. Gitu ya, ingat, itu tadi ada tahapan-tahapannya ya. Orang-orang yang berkata seperti itu kita tahu. Mungkin tahap mereka itu di mana. Begitu mereka belum merasakan aja belum kok. Terus kamu mau khotbahin dia terus-terusan. Tapi perbuatan kamu nggak memiliki rasa kasih Kristus. Ya udah pasti, you bakalan dicap munafik gitu toh. Nah makanya kita perlu teman-teman perbuatan untuk bisa dirasakan, tapi kemudian perbuatan aja nggak akan pernah cukup ya. Ingat ya teman-teman, perbuatan aja tuh nggak akan pernah cukup, melayani aja nggak akan pernah cukup. Kita perlu untuk bisa bersaksi, perlu untuk bisa bermisi. Suatu hari nanti ada waktunya teman-teman, kita bisa menyatakan Kristus. Nah, di situ kita masuk menyatakan apa itu keselamatan. Gitu ya. Jadi bukan hanya perbuatan baik aja, itu nggak akan cukup teman-teman. Bisa-bisa kita nggak akan ada bedanya kalau kita bisa mewartakan, mengabarkan secara eksplisit, pas Tuhan berikan waktunya, kita harus masuk. Gitu ya. Thank you. Baik, Pak Alvin. Terima kasih untuk jawabannya. Juga menjawab ya, teman-teman. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Sepertinya pertanyaan terakhir nanti waktunya nggak cukup ya. Maaf ya untuk yang bertanya. Mungkin bisa ditanyakan langsung ya nanti jika bertemu dengan Pak Alvin ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana menghadapi sesama yang tidak mau membuka diri dalam relasi saat kita mendoakan dan mencoba membangun relasi? Apakah setelah itu kita biarkan saja? Oke, teman-teman dalam beberapa minggu terakhir saya sempat ikutan training konselor ya di STTRI, mereka ada buka course begitu untuk pelatihan konseling, dan salah satu dari awal materi yang disampaikan tahu nggak apa? Jangan berfokus untuk merubah orang ya. Jangan berfokus untuk menasehati orang. Kenapa? Orang-orang itu enggak selalu itu yang dibutuhkan gitu loh. Jadi justru yang kita perlu berikan tuh apa? Kita perlu berikan dulu telinga teman-teman untuk di tahap awal. Kalau orang itu masih belum bisa membangun relasi, it's okay. Dia masih perlu waktu teman-teman. Justru semakin kita paksa dia untuk cerita, semakin kita beri dia nasihat, semakin kita cokokin dia dengan ayat-ayat Alkitab, teman-teman orang itu akan mundur dengan sendirinya nanti. Kalau memang misalkan ini kita percaya ya di dalam kedaulatan Tuhan teman-teman. Kita percaya juga Tuhan memberikan hikmat kepada kita kalau kita memang Tuhan izinkan untuk menjadi alatnya gitu ya. Mungkin ini konteksnya untuk teman-teman sesama ya. Kita mungkin udah rindu nih. Ada satu teman yang kita rindu untuk kita bisa deketin, bukan untuk pacarin ya. Kita deketin untuk bisa membantu begitu. Ya, nggak apa-apa sih kalau mau kita pacarin juga it's okay. Tapi kalau kita mau pacarin juga dia harus kasih sinyal juga toh. Nggak bisa lah you PDKT ke orang dipaksain gitu kan, kasih barang-barang segala macam yang ada dia malah ilfeel toh. Nah, kira-kira sama lah relasinya kayak gini. Kalau dia masih belum bisa terbuka, it's okay teman-teman. You coba lagi. Jangan pada saat itu. Cobanya nanti. Tunggu waktu besok. Belum bisa, besoknya lagi. Belum bisa, besoknya lagi. Ya. Kalau teman-teman perempuan penasaran gimana caranya, mungkin bisa cari cowok begitu ya yang lagi PDKT. Biasanya cowok yang lagi PDKT itu pasti nggak akan pernah lelah teman-teman untuk bisa menjalin relasi. Meskipun chatnya cuma dibalas Y sama G, dia tetap terus-terusan chat. Betul. Mana ada cowok-cowok nggak nih? Arnold, gimana Arnold? Iya kan? Ya, untuk menjalin relasi, hari ini nggak berhasil, it's okay teman-teman. Kita coba lagi. Karena ingat relasi itu nggak pernah satu arah. Gitu ya, relasi harus dua arah teman-teman. Dan kita perlu ingat, kira-kira orang ini lagi kenapa sih? Relasi apa sebetulnya yang dia perlukan?